Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah tsumma ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan namanya kematian. Wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian, bisyarri wal khairi fitnah, dengan ujian berupa ujian musibah atau ujian kebaikan berupa kebaikan. Tsumma ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Di dalam ayat ini jemaah kaum muslimin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah kaum muslimin sedang salat subuh yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin sebelumnya saya berada di atas. Mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah tentunya. Ini adalah kalimat pertama yang hadir di dalam kehidupan kita, baik dari orang tua kita atau dari diri kita. Ketika kita baru lahir, alhamdulillah semua orang bahagia dengan kelahiran kita, terutama orang tua kita, ibu kita. Begitu juga jemaah kaum muslimin kita ketika hidup kembali, ketika bangun kembali dari tidur kita, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kalimat ini jemaah kaum muslimin adalah kalimat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesyukuran seorang hamba kepada Rabb-Nya. Ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa lisannya mengucapkan alhamdulillah. Dan kita berharap pada Allah jemaah kaum muslimin, kesyukuran ini selalu berada di dalam diri kita. Dengan momen apapun yang kita dapatkan, semoga kalimat ini selalu keluar dari lisan kita, alhamdulillah. Dan alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, di subuh ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita. Kumpul di sini jemaah kaum muslimin bukan kumpul sembarang kumpul. Di sana banyak yang kumpul untuk tertawa, ngobrol, ngalur ngidul. Di sana ada yang kumpul membahas hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kita di sini jemaah kaum muslimin insyaallah berkumpul dalam mengingat Allah Rabbul Alamin, berkumpul dalam senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini adalah bentuk ibadah, yang mana ibadah tersebut jemaah kaum muslimin mendatangkan pahala dari sisi Allah, dan pahala tersebut jemaah kaum muslimin akan menjadikan kita insyaallah sebagai wasilah kita mendapatkan surganya. Dan surga jemaah kaum muslimin adalah dambaan setiap muslim dan muslimah yang cerdas. Siapapun mereka jemaah kaum muslimin pasti menginginkan surga. Tapi alhamdulillah banyak yang mengaku cinta, banyak yang mengaku ingin, tapi kadang realisasi kecintaannya, keinginannya berbeda dengan apa yang dia sampaikan. Tapi insya Allah kita yang berada di sini jemaah kaum muslimin, keinginan kita, kecintaan kita kepada Allah Rabbul Alamin kita realisasikan dengan bersama-sama duduk menyebut ayat-ayat Allah
guna saling mengingatkan, insya Allah. Kemudian jemaah kaum muslimin yang selanjutnya, salawat dan salam kita ucapkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utus pada kita semua jemaah kaum muslimin. Tentunya ini juga merupakan nikmat dari Allah Rabbul Alamin. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat terbesar. Karena apa jemaah kaum muslimin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi untuk memberikan jalan-jalan menuju surga Allah. Diutus agar kita terhindar dari jalan-jalan menuju neraka Allah, wal'iyadzubillah. Risalah beliau adalah basyirah wa nadhira, memberikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira berupa surga dan peringatan berupa neraka Allah. Yang mana kita di sini jemaah kaum muslimin berharap pada Allah Rabbul Alamin agar kita yang hadir di sini, keluarga yang kita cintai, keturunan kita, Allah masukkan ke dalam surga dan Allah jauhkan mereka dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga salawat tersebut jemaah kaum muslimin tersampaikan juga kepada keluarga beliau tentunya, yakni istri-istri beliau, putra-putri beliau, pada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada semua pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk umatnya yang diberikan syafaatul azmah nanti di yaumil qiyamah. Jemaah kaum muslimin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, saya ucapkan kembali alhamdulillah, di pagi hari ini kita akan menyinggung beberapa strategi kita untuk meraih kebahagiaan. Kenapa jemaah kaum muslimin? Karena setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, baik dia beriman atau tidak beriman pada Allah, mereka menginginkan kebahagiaan. Siapapun dia jemaah kaum muslimin, dia mau kaya, mau miskin, mau punya jabatan atau tidak punya jabatan, mereka semua menginginkan kebahagiaan. Betul atau tidak? Betul atau tidak jemaah kaum muslimin? Mereka menginginkan kebahagiaan, dan tentu kita sebagai manusia yang normal jemaah kaum muslimin menginginkan kebahagiaan tersebut. Dan kadang kebahagiaan tersebut jemaah kaum muslimin setiap orang mendefinisikannya berbeda-beda. Bapak fulan, ibu fulan bahagia menurut dia A, ibu fulan B. Dan di sini jemaah kaum muslimin, saya bawakan karangan dari seorang doktor Profesor Amin Abdullah Asyaqawi rahimahullah. Di sini beliau menulis tentang kebahagiaan, ya, strategi meraih kebahagiaan. Sebagian manusia jemaah kaum muslimin, mereka berusaha mencari bagaimana agar dirinya, keluarganya mendapatkan kebahagiaan. Mereka berusaha sekuat mungkin. Ada di antara mereka jemaah kaum muslimin, bahagia adalah dengan banyaknya harta. Ada pandangan seperti itu. Bahagia adalah dengan banyaknya harta. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya bahagia itu dengan mendapatkan jabatan. Ini persepsi, ya. Ini cara pandang masing-masing orang. Ada bahagia itu adalah dengan mendapatkan predikat tertinggi dalam dunia akademik. Jadi seorang profesor, doktor, itu adalah kebahagiaan. Dan kita tidak bisa mungkiri jemaah kaum muslimin, apa yang kita sebutkan tadi adalah bagian-bagian dari kebahagiaan. Dengan adanya harta, dengan adanya jabatan, dengan adanya pendidikan yang tinggi, sebagian manusia itu menjadikan dia bahagia. Tapi kita perlu ingat jemaah kaum muslimin, harta kita, jabatan kita, atau pendidikan tinggi kita, itu akan hilang dengan hilangnya diri kita dari muka bumi ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an,
Suratul Imran ayat 185. Allah menjelaskan hakikat kebahagiaan. Kita lihat hakikat kebahagiaan di kaum muslimin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan namanya kematian. Jadi harta tersebut, jabatan tersebut, pendidikan yang tinggi tersebut akan hilang setelah kematian itu datang menjemput kita. Akan sirna. Kemudian Allah melanjutkan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan itu akan diberikan nanti di hari kiamat, di akhirat jemaah kaum muslimin. Kemudian Allah di situ jemaah kaum muslimin menyebutkan hakikat kebahagiaan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka, Allah jauhkan dia dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia adalah orang yang bahagia, orang yang sukses, orang yang beruntung. Ini hakikat kebahagiaan yang kaum muslimin. Hakikat kebahagiaan yang tidak akan pernah sirna. Khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Ketika orang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah, itu adalah kebahagiaan yang sejati. Setelah itu tidak ada kesusahan. Setelah itu tidak ada kepedihan jemaah kaum muslimin. Di dalam surga kenikmatan dan kenikmatan berikutnya. Dan ini adalah kebahagiaan yang sejati. Dan kita berharap jemaah kaum muslimin kita mendapatkan kebahagiaan itu nanti di dalam kehidupan kita yang terakhir di surga. Akan tetapi jemaah kaum muslimin, sementara kita masih di dunia ini, kita juga butuh namanya kebahagiaan. Butuh sekali namanya kebahagiaan. Sebagian para ulama menyebutkan, mereka mendefinisikan kebahagiaan jemaah kaum muslimin. Sebagian mereka mengatakan kebahagiaan adalah ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan dijauhkan dari apa yang kita tidak inginkan. Masuk jemaah kaum muslimin? Bisa benar kan? Kebahagiaan adalah ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan dijauhkan dari sesuatu yang kita tidak inginkan atau kita benci. Itu adalah kebahagiaan. Dan itu adalah pendapat sebagian para ulama. Dan kita sepakat ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita bahagia dengan kaum muslimin. Kita senang. Dan ketika Allah jauhkan dari hal-hal yang kita tidak cintai, yang kita tidak sukai, yang kita benci, kita bersyukur, kita bahagia. Dan itu kebahagiaan yang ada, yang Allah berikan kita di dunia. Allah jauhkan kita dari hal-hal yang kita benci, dan Allah dekatkan kita dari hal-hal yang kita senangi. Namun jemaah kaum muslimin, tidak selamanya apa yang kita inginkan kita dapatkan. Apa yang kita tidak sukai Allah jauhkan. Kadang yang kita inginkan jauh dari kita. Apa yang kita tidak inginkan malah datang kepada kita. Dan ini kehidupan. Ini kehidupan manusiawi kita. Kadang kita senang, kadang kita susah. Namun di sini kita akan menyebutkan beberapa strategi agar senantiasa kita terus mendapatkan, terus meraih kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Di dalam sebuah kitab jemaah kaum muslimin yang dikarang oleh Syekh Sulaiman At-Tamimi, beliau menyebutkan ada 3 cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama jemaah kaum muslimin, beliau menyebutkan idza utiya syakara. Apabila diberikan nikmat maka bersyukur. Ini adalah strategi kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Idza utiya syakara. Apabila diberikan sesuatu, bersyukur. Bersyukur jemaah kaum muslimin.
sedikit nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita, bersyukur, apalagi banyak. Dan ini adalah salah satu strategi agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Apa yang menyebabkan mereka tidak bahagia? Ketika Allah berikan nikmat, dia menyepelekan nikmat tersebut. Cuma segini, cuma begini, na'udzubillah. Dia tidak bahagia karena apa? Dia tidak bersyukur. Tapi ketika dia bersyukur, Allah berikan dia air minum. Alhamdulillah, terasa nikmat yang Allah berikan dari air tersebut. Kenapa? Dia bersyukur. Lalu pertanyaan jemaah kaum muslimin, setiap kita mendapatkan nikmat tersebut, pernah kita bersyukur? Pernahkah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin? Pasti Ustaz, gak mungkin saya gak bersyukur. Tapi kadang kesyukuran kita tersebut belum mendapatkan predikat syukur dari Allah Rabbul Alamin. Karena apa? Karena Allah sendiri menyebutkan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi tidak banyak jemaah kaum muslimin, tidak banyak yang bersyukur. Allah sebutkan di dalam ayatnya, di antara hambaku hanya sedikit yang bersyukur. Artinya banyak di antara manusia mereka masih tidak menerima nikmat Allah dengan syukur. Lalu bagaimana jemaah kaum muslimin agar Allah menyebut kita orang yang bersyukur? Pertama, ketika datang nikmat tersebut jemaah kaum muslimin, agar Allah bisa menyebutkan diri kita, agar kita bisa disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin, kita termasuk orang bersyukur adalah pertama, kita mengakui nikmat Allah semuanya datang dari Allah Rabbul Alamin. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan adapun nikmat yang kita terima jemaah kaum muslimin faminallah, semuanya dari Allah Rabbul Alamin. Apapun yang kita dapatkan saat ini, baik prestasi kita, baik dari harta kita, ataupun dari semua yang kita dapatkan saat ini, kita kembalikan nikmat tersebut dari Allah, bukan karena usaha kita. Tidak, ada usaha kita, tapi yang memberikan izin kita sukses, yang memberikan izin kita mendapatkan harta dan semua kenikmatan di dunia adalah Allah. Maka kunci pertama kita agar diberikan predikat syukur dari Allah adalah mengakui nikmat tersebut dari Allah. Kenapa jemaah kaum muslimin? Ada di zaman dahulu yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dia mengaku nikmat tersebut dari dirinya, dari usaha dia. Siapa jemaah kaum muslimin? Qarun la'natullah alaih. Dia mengaku ketika Allah perintahkan dia untuk berinfak, untuk memberikan sebagian hartanya, dia mengatakan ini dari usaha saya sendiri, dengan ilmu yang saya miliki. Maka Allah fakhasafna bih, maka Allah tenggelamkan dia dan seluruh harta kekayaannya. Kenapa? Dia mengaku nikmat tersebut dari dirinya, na'udzubillah. Jadi apa yang kita dapatkan saat ini jemaah kaum muslimin, baik kedudukan, jabatan, harta, pendidikan yang tinggi, itu dari Allah Rabbul Alamin yang memberikan izin kita mendapatkannya. Dan kita harus akui nikmat tersebut dari Allah. Ini yang pertama, agar kita diberikan predikat syukur dari Allah Rabbul Alamin. Yang kedua jemaah kaum muslimin, agar diberikan kita predikat syukur dari Allah adalah kita mengakui nikmat tersebut dengan lisan kita, dengan ucapan alhamdulillah. Ketika kita bangun tidur, kita akui nikmat tersebut dengan lisan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita akui nikmat tersebut. Karena bisa jadi jemaah kaum muslimin kita tidur tidak dibangun-bangun lagi. Ada enggak? Dia tidur jemaah kaum muslimin, malamnya dia tidur, selesai dia bercengkrama dengan keluarganya, dia bercanda dengan istri dan anak-anaknya, tidur. Besoknya tidak bangun-bangun lagi. Ada enggak Pak? Ada. Pak, malamnya dia masih biasa. Dia tidur, paginya Allah tidak bangunkan dia. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja jemaah kaum muslimin.
Makanya ketika kita bangun, Allah bangunkan kita. Kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali ba'dama amatana, setelah kematian kita. Kenapa jemaah kaum muslimin? Tidur kita adalah bagian dari kematian. Orang yang tidur jemaah kaum muslimin, dia mau dibicarakan, mau dicubit, mau diapakan, dia tidak sadar. Sama halnya dengan mayat, dia mau dimandikan, mau dikafani, dia tidak merasakan apa-apa. Jadi ketika tidur itu adalah bagian dari kematian. Maka ketika Allah bangunkan, kita ucapkan alhamdulillah. Kita ucapkan dengan lisan kita. Karena Allah menyebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka sebutlah dengan berzikir kepadanya alhamdulillah. Apapun aktivitas yang kita lakukan, karena Allah sangat mencintai pujian-pujian dari hambanya jemaah kaum muslimin. Alhamdulillah. Dan bahkan jemaah kaum muslimin, ucapan alhamdulillah kita ini, tak kala kita selesai melakukan aktivitas, Allah berikan garansi jaminan ampunan dosa terhadap kita. Ada sebagian riwayat bahwasanya Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita jemaah kaum muslimin bahwasanya apabila salah seorang kalian selesai dia makan, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Apabila salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah SAW, selesai makan, selesai dia memenuhi kebutuhan hajatnya makan, dia mengucapkan kalimat yang tadi alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosanya. Allah kenyang, sudah kenyang kita dari lapar, alhamdulillah kita baca doa yang diajarkan Rasulullah SAW, ghufirallah, Allah ampuni dosa kita. Karena kita mensyukuri nikmat Allah dengan lisan kita. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan nikmat Allah tersebut, maka Allah ampuni dosa kita. Allahu Akbar. Karena Allah mencintai pujian dari seorang hambanya. Kemudian yang ketiga jemaah kaum muslimin, agar kita diberikan predikat syukur dari Allah adalah menggunakan nikmat Allah yang kita terima saat ini untuk menjalankan perintah Allah Rabbul Alamin. Apapun nikmat saat ini yang kita dapatkan dari Allah, apapun nikmat tersebut jemaah kaum muslimin, entah yang kecil sampai yang terbesar, dari nikmat harta, kedudukan, semua yang kita dapatkan saat ini kita pergunakan kembali di jalan Allah. Maka baru di situ kita mendapatkan predikat syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita akui nikmat tersebut. Kedua, kita ucapkan, kita syukuri dengan lisan kita alhamdulillah. Yang ketiga, kita gunakan nikmat tersebut untuk melaksanakan perintah Allah, yakni jalan Allah Rabbul Alamin. Kita ada harta, maka Allah sebutkan, ya bani Adam, anfik alaih. Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berinfak pada kalian. Kita punya harta, kita berikan kepada orang-orang fakir miskin, pada yang membutuhkan di jalan Allah. Maka di situ kita sudah bersyukur dengan harta yang Allah berikan. Allah berikan kesehatan saat ini jemaah kaum muslimin, dan ingat, kesehatan adalah nikmat terbesar, modal kita untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan berikutnya. Allah jemaah kaum muslimin, kalau seandainya kita sakit, seenak apapun makanan, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, tidak akan nikmat ketika kita sakit. Satu bentuk sakit yang sangat kecil, misalkan jemaah kaum muslimin, sariawan jemaah kaum muslimin, sakit yang Allah berikan hanya sariawan, sepele di hadapan manusia. Tapi jemaah kaum muslimin, ketika kita mau minum, mau makan, ya Allah sakit nggak? Sakit jemaah kaum muslimin, perih sekali. Walaupun depan kita ada rendang, ada gulai dan semua yang enak-enak,
Aduh, lagi sariawan, nggak bisa kita nikmati kenikmatan Allah tersebut. Ketika apa? Ketika kita sakit. Maka nikmat sehat yang kaum muslimin adalah modal kita untuk mendapatkan kenikmatan berikutnya. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat sehat ini di kaum muslimin? Kita gunakan untuk menjalankan perintah-perintah yang Allah perintahkan. Allah perintahkan hayya 'alas shalah, bergegas menuju rumah Allah. Ketika Allah perintahkan kita, ayo salat, kita datang ke rumah Allah, segera kita menuju rumah Allah. Kita Allah takbir bersama manusia yang lainnya, jemaah yang lainnya. Jangan sampai naudzubillah jemaah kaum muslimin, ya, ada satu kisah, ya. Ini adalah seorang syekh, ya, beliau ini biasa datang ke rumah sakit jemaah kaum muslimin. Datang ke rumah sakit menjenguk orang-orang sakit, dan biasanya beliau itu memberikan nasihat, memberikan wejangan. Jadi setiap mereka yang ditemukan oleh syekh ini ditanya dulu untuk prolognya, apa yang Bapak inginkan? Ada yang sebagian mereka mengeluh dan sebagainya, beliau sudah siapkan apa namanya itu nasihat untuk mereka yang mengeluh dengan kehidupan dan sebagainya. Beliau sudah menyiapkan nasihat-nasihat yang sesuai dengan apa yang dieluhkan oleh pasien-pasien rumah sakit tersebut. Tapi ada satu ketika jemaah kaum muslimin, ada satu pasien yang sudah lama sekali koma, sekian tahun. Dia datang syekh ini, dia tanya, dia tidak ada yang bisa bergerak, yang cuma dia bisa berbicara, tidak ada yang bergerak, lumpuh semua. Kemudian syekh ini bertanya, apa yang Anda inginkan wahai saudaraku? Ini sebagai pembuka agar ketika jawabannya tersebut syekh akan memberikan nasihat. Tapi jawabannya luar biasa pasien ini jemaah kaum muslimin. Apa kata dia? Wallahi, kalau seandainya Allah berikan saya kesembuhan lagi, saya akan bersujud kepada Dia. Karena sudah bertahun-tahun saya belum pernah mendapatkan sujud di hadapan Allah. Belum lagi ini kening ini sujud di hadapan Allah. Allahu Akbar. Ternyata orang tersebut rindu, sangat ingin sujud di hadapan Allah. Bertahun-tahun dia tidak bisa menggerakkan anggota badannya. Ketika ditanya, apa yang Anda inginkan? Saya ingin bersujud di hadapan Allah. Rindu ingin sujud di hadapan Allah. Allahu Akbar. Lalu kita yang sehat jemaah kaum muslimin, kita pergunakan sehat tersebut agar apa jemaah kaum muslimin? Agar kita berikan predikat syukur dari Allah Rabbul Alamin. Dan ketika kita sudah mendapatkan predikat syukur dari Allah, idza u'tiya syakar. Apabila Allah memberikan syukur, Allah akan, ketika Allah memberikan nikmat kita bersyukur, maka di situ adalah salah satu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa jemaah kaum muslimin Allah sebutkan la in syakartum la azidannakum. Jikalau kau bersyukur, Allah tambahkan nikmat tersebut. Kita bersyukur dengan sehat kita, kita bersyukur dengan nikmat harta kita, bersyukur dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Kita pergunakan di jalan Allah, Allah pasti tambahkan nikmat tersebut. Karena janji Allah pasti, inna wa'dallahi haqqan. Semua janji Allah pasti. Inna Allah la yukhliful mi'ad, dan janji Allah tidak pernah Allah ingkari. Ketika kita bersyukur, Allah pasti tambah. Dan ini strategi pertama jemaah kaum muslimin untuk meraih kebahagiaan. Apabila Allah berikan nikmat, kita bersyukur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua jemaah kaum muslimin, idza batuliya sabar. Apabila diberikan ujian atau musibah, dia bersabar. Ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita jemaah kaum muslimin. Selain kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ada dalam surat yang lainnya Allah sebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah thumma ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan namanya kematian. Wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian, bisyarri wal khairi fitnah, dengan ujian berupa ujian musibah
atau ujian kebaikan, berupa kebaikan. Tsumma ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Di dalam ayat ini jemaah kaum muslimin, kehidupan kita tidak hanya beribadah kepada Allah, tapi di situ akan ada ujian. Di dalam ayat yang ini Allah sebutkan, ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira ketika mereka mengatakan aku beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, mereka tidak akan diuji? Allah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum, dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Di dalam ayat ini jemaah kaum muslimin Allah sebutkan kita juga diciptakan di muka bumi ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ayyukum ahsanu amala, dengan ujian-ujian tersebut mana di antara kita yang terbaik amalannya, maka mana yang tetap konsisten di dalam amalan kebaikannya. Akan tetapi jemaah kaum muslimin, sebagian manusia, mereka ini ketika diberikan ujian oleh Allah, mereka memberikan 4 sifat atau sikap kepada Allah Rabbul Alamin. Pertama, ketika Allah menguji dia marah. Dan ini disampaikan oleh sebagian ulama, ya. Ini adalah kondisi manusia ketika Allah berikan ujian. Kondisi yang pertama dan terendah adalah dia marah. Marah di jemaah kaum muslimin. Dan bahkan na'udzubillah sampai berburuk sangka kepada Allah. Allah tidak adil, kata dia, na'udzubillah. Allah tidak sayang kepada saya, kata dia, na'udzubillah. Dia mengekspresikan ujian yang datang dari Allah dengan marah. Dan apa yang dia dapatkan di kaum muslimin, orang seperti ini, dia mendapatkan 2 musibah. Musibah pertama, dia kehilangan apa yang dia cintai, musibah dunia. Kemudian musibah kedua adalah musibah akhirat. Dia tidak menerima ketentuan Allah, maka ini adalah suatu musibah akhirat. Maka ketika ini adalah sikap yang diambil oleh sebagian manusia, maka dia mendapatkan sejatinya 2 musibah. Dan ini adalah sikap terendah yang dimiliki oleh manusia, dia marah. Sifat yang kedua atau respon yang kedua adalah dia bersabar. Ini, dia bersabar. Idza batuliya sabar. Kalau dia diuji, dia bersabar. Dan ini sifat atau respon yang kedua. Dan tingkatannya kedua. Ataupun di atas yang paling rendah sabar ini sebenarnya. Tapi ganjarannya jemaah kaum muslimin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran itu jemaah kaum muslimin bukan setelah sudah berlarut-larut musibah tersebut, ya udah deh sabar. Tidak. Apa kata Rasulullah SAW? Innamas sabru inda sadamatil ula. Kesabaran itu di ujian yang pertama. Ketika dia mendapatkan musibah, langsung dia kembalikan kepada Allah. Sabar. Bukan sudah berlarut-larut, udah kejadiannya udah seminggu baru, ya udah deh sabar. Tidak. Pas kejadian tersebut terjadi, musibah itu datang pada dirinya, dia langsung ingat kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya segala sesuatu dari Allah dan Allah tempatnya kembali. Langsung di hari pertama, di waktu pertama mendapatkan musibah, kita bersabar. Baru disebut bersabar. Karena apa jemaah kaum muslimin? Ganjaran sabar besar sekali. Salat di masjid berjamaah sudah diukur 27 derajat. Baca Al-Quran 1 huruf diberikan 10 kebaikan. Tapi kesabaran jemaah kaum muslimin, innama yafassabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak terbatas jemaah kaum muslimin pahala yang Allah berikan bagi mereka yang sabar. Bagi mereka yang sabar, Allah berikan pahala yang tidak terbatas. Dan ini kondisi yang mana strategi kita mendapatkan kebaikan dari Allah Rabbul Alamin di dunia. Idza batuliya sabara. Apabila diuji, dia bersabar. Tapi tidak mudah, Ustaz. Iya, tidak mudah. Tapi ganjarannya besar. Makin besar yang kita kerjakan, makin besar yang Allah berikan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan kita jemaah kaum muslimin. Makin besar ujiannya, makin bersabar kita, semakin Allah berikan pahala yang besar.
Dan jemaah kaum muslimin untuk mati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita bersabar itu bahwasanya Allah memberikan garansi ya, pahala yang tidak terbatas. Pahala yang tidak terbatas. Maka ujian tersebut jemaah kaum muslimin akan datang kepada kita. Dan respon kita agar kita bersabar jemaah kaum muslimin adalah pertama, berhusnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Ketika Allah berikan musibah, oh ini yang terbaik dari Allah. Karena apa jemaah kaum muslimin? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kita cintai tidak baik untuk diri kita. Atau sebaliknya boleh jadi yang kita benci itu baik untuk kita. Wallahu ya'lam, Allah Maha mengetahui jemaah kaum muslimin. Karena apa? Karena kadang kita hanya melihat zahirnya saja kejadian tersebut. Kita melihat zahirnya saja, tidak kita melihat hakikat yang Allah berikan di balik semua itu. Sama jemaah kaum muslimin, ini sifat makhluk manusiawi kita. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, para malaikat merasa khawatir. Wahai Rabb, Engkau akan menciptakan makhluk di muka bumi yang akan menumpahkan darah, yang saling bertengkar dan sebagainya, kata para malaikat. Apa kata Allah? Aku lebih mengetahui daripada kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi saat ini? Allah membuktikan bahwa apa yang Allah sebutkan tadi benar. Setelah Nabi Adam dilahirkan, dari Adam ini jemaah kaum muslimin, Allah ciptakan, Allah berikan kelahiran setelah Nabi Adam AS, nabi-nabi yang mulia, rasul-rasul yang mulia, manusia-manusia yang alim, manusia-manusia yang soleh, manusia yang senantiasa beribadah taat pada Allah. Dan bahkan Allah memuji manusia-manusia tersebut di hadapan para malaikat. Pernah di dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, majta'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Barang siapa yang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, berkumpul seperti ini jemaah kaum muslimin, yatluna kitaballah, dia membaca ayat-ayat Allah dan dia mempelajari ayat-ayat tersebut. Di sana Allah berikan ketenangan, Allah akan menaunginya dengan malaikat, Allah akan menurunkan yang rahmat. Dan di dalam hadis yang terakhir Allah sebutkan, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebut nama-nama mereka yang hadir dalam majelis ilmu tersebut di antara mereka makhluk-makhluk yang mulia. Di situ Allah memberikan bahwasanya, Allah memberikan bukti kepada para malaikat. Tuh, hambaku fulan, hambaku fulan, hambaku fulana. Dia duduk di majelis ilmu. Allah banggakan kita jemaah kaum muslimin. Karena pernah dulu para malaikat, dia merasa, kok kenapa kau ciptakan manusia yang nanti dia menumpahkan darah. Dan sekarang ketika kita hadir di majelis ilmu ini jemaah kaum muslimin, Allah sebutkan nama kita. Allah banggakan nama kita di antara para malaikat yang mulia. Allah Akbar. Ini adalah salah satu bukti apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah ujikan adalah yang terbaik. Boleh jadi saat ini kita menerima dengan, aduh kok begini, misalkan a'udzubillah. Tapi ingat, kita harus berhusnudzon kepada Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah. Aku itu, kata Allah, sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau Allah ya, dia mengatakan bahwasanya dalam hadis qudsi, aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau dia sangka baik, aku jadikan baik. Kalau dia sangka buruk, aku jadikan buruk. Na'udzubillah. Maka setiap apapun yang menimpa kita jemaah kaum muslimin, kita berhusnudzon pada Allah agar kita bersabar. Husnudzon pada Allah. Ada kisah yang masyhur ya, Israiliyah jemaah kaum muslimin, mungkin pernah dengar dari asatidz yang lain, tapi saya ingin menyampaikan kembali agar lebih kuat. Pernah diceritakan juga oleh asatidz yang lain. Ada seorang ya, seorang raja di sebuah kota ya, dia memiliki penasehat. Dan penasehatnya ini, setiap apapun yang menimpa, dia selalu mengatakan yang terbaik adalah pilihan Allah. Apapun itu, ketika dia ditanya oleh seseorang yang datang pada dia, yang terbaik adalah pilihan Allah, kata dia. Dan pernah satu ketika
Ya, rajanya atau atasannya ini terputus salah satu tangannya, jari tangannya. Lalu dia mengatakan kepada atasannya atau rajanya ini, yang terbaik adalah pilihan Allah. Sang raja marah, jemaah kaum muslimin. Masa tangan saya terputus, ini yang terbaik, kata rajanya atau atasan tersebut. Dipenjaralah orang ini. Kemudian singkat cerita, sang raja dengan beberapa ajudan dan prajuritnya pergi berburu. Dan di tengah hutan ternyata di situ ada sekelompok suku yang dia menyembah kepada arwah atau sejenisnya, dan sesembahannya harus dipersembahkan dengan orang-orang, ya, dibunuh orang di depan sesembahannya tersebut. Ditangkap sang raja ini dengan prajurit-prajuritnya, ditangkap mereka. Akhirnya satu persatu dibunuh sebagai sesembahannya tersebut. Pas giliran raja ini, ya, akan dipersembahkan kepada sesembahannya suku tersebut, tidak jadi, dilepaskan. Wah, kata mereka, ini orang ini dia cacat, nggak pantas kita sembahkan kepada persembahan kita ini, lepaskan dia. Dilepaskan, raja ini lari, dia pulang. Dia mencari siapa? Mencari penasihatnya tersebut, lari dia. Benar apa yang kau sampaikan, wahai penasihatku, yang terbaik adalah pilihan Allah. Lalu saya bingung, lalu apa yang kau dapatkan yang terbaik dari Allah ketika engkau di penjara saat ini? Kata dia, iya, ini yang terbaik dari Allah. Ini yang terbaik dari pilihan Allah. Kalau seandainya saya tidak di penjara, kata dia, tentu saya akan ikut dengan sang raja. Saya akan ikut dan saya normal, saya sehat, tidak ada cacat di dalam diri saya. Tentu di sana saya akan menjadi tumbal sesembahan mereka. Yang terbaik jemaah kaum muslimin adalah pilihan Allah. Apapun yang terjadi di dalam diri kita, kondisi kita saat ini, baik buruk, itu yang terbaik pilihan Allah. Apapun kondisinya, ketika kita menjadikan yang terbaik adalah pilihan Allah, kondisi yang terbaik dari Allah ini adalah, maka kita akan menjadi bersabar. Ketika kita bersabar, kita sudah mendapatkan, ya, step by step untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir jemaah kaum muslimin, masih ada waktu 2 menit, nggak apa-apa Pak ya. Yang terbaik adalah pilihan Allah, itu yang terakhir tadi, dengan bersabar. Yang ketiga, idza aznaba istaghfar. Apabila dia melakukan dosa, dia beristighfar. Ini adalah strategi kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang lebih enak jemaah kaum muslimin ketika kita melakukan kemaksiatan, kita beristighfar. Ada nggak yang tidak berbuat dosa jemaah kaum muslimin? Tidak ada. Ustaz pasti berbuat dosa, Syekh, Kiai pasti berbuat dosa. Tidak ada yang tidak berbuat dosa. Tidak ada yang maksum melainkan Rasulullah SAW. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? "Lau lam tudzribu ladhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berbuat dosa, maka aku akan binasakan kalian. Wala jabi qaumin yudznibun, dan aku akan datangkan suatu kaum yang dia berbuat dosa, kemudian dia meminta ampun kepada Allah. Allah Akbar. Jadi manusia itu jemaah kaum muslimin, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti dia berbuat kesalahan. Wa khairul khata'in. Tapi sebaik-baik orang melakukan kesalahan adalah dia bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Bertaubat jemaah kaum muslimin, beristighfar dengan apa yang kita lakukan. Dan kita jangan pernah berputus asa jemaah kaum muslimin. Sebesar apapun dosa kita, sepenuh langit dan bumi dosa kita jemaah kaum muslimin, bagaimanapun kondisi kita sebelum ini, misalkan kita terlalu banyak berbuat dosa, tapi ingat apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, yang senantiasa dia menzalimi diri dia dengan dia melakukan kemaksiatan, dia meninggalkan sholat, dia meninggalkan kewajibannya sebagai seorang hamba, bahkan melanggar larangan-larangan Allah. Sudah banyak larangan-larangan yang dia langgar. Apa kata Allah? Katakan pada hambaku tersebut. Lihat sayangnya Allah jemaah kaum muslimin, dia zat yang maha rahman ini tidak mengatakan katakan pada dia berdosa, tidak. Allah tidak katakan pada pendosa tersebut, tidak.
Tapi katakan kepada hambaku tersebut, katakan kepada dia Muhammad, sampaikan kepada hambaku tersebut. Masih dikatakan hamba, jemaah kaum muslimin. Dan hamba adalah ucapan atau sebutan mulia. Abduhu wa rasuluh. Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ucapan mulia hamba, jemaah kaum muslimin. Dan pendosa ini masih dikatakan hamba oleh Allah Rabbul Alamin. Sangat rahmannya Allah, jemaah kaum muslimin. Apa yang Allah sampaikan? La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Bagaimanapun besar dosa kita, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kalau dia bertaubat. Apapun dosa kita, jemaah kaum muslimin, kembali kepada Allah. Dan salah satu penyebab kita, jemaah kaum muslimin, malas kita bangun sholat subuh, malas kita untuk berjamaah di masjid, malas kita untuk baca Al-Quran, malas kita untuk bersedekah, dan malas melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya adalah sebab dosa-dosa kita. Bagaimana cara jemaah kaum muslimin agar dosa tersebut hilang? Karena setiap dosa, kata Rasulullah SAW, innal mu'min, sesungguhnya orang-orang beriman di jemaah kaum muslimin, ketika dia melakukan satu dosa, maka akan diberikan titik hitam di dalam hatinya. Kalau dibiarkan, titik hitam tersebut akan menutupi hati kita dan susah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka dibersihkan hati tersebut, kaum muslimin, dengan beristighfar, dengan bertobat pada Allah. Suqilah minha, maka Allah akan bersihkan kembali hati kita. Kalau sudah bersih, jemaah kaum muslimin, ibarat sebuah kertas, kalau tertutupi hitam semuanya, tidak bisa kita menulis surat kebaikan untuk orang yang kita cintai. Itu juga hati kita, ya kaum muslim. Kalau sudah tertutup dengan dosa maksiat yang kita biarkan berlarut-larut tanpa kita taubati, maka susah kita melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Maka kita harus bertaubat, beristighfar, ya kaum muslimin. Idza adnaba istaghfar. Apabila dia melakukan suatu dosa, dia langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini strategi kita, jemaah kaum muslimin, untuk mendapatkan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jemaah kaum muslimin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, waktunya sudah masuk syuruk. Tentunya ini akhir dari kajian kita, tapi kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan tadi itu menjadi motivasi untuk diri saya pribadi, terutama dan kita semua di sini. Agar apa, jemaah kaum muslimin? Agar senantiasa kita mencari kebahagiaan tersebut untuk mendapat kebahagiaan yang abadi, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, jemaah kaum muslimin, di tempat yang mulia ini bersama-sama kita duduk di sini, kita berharap apa yang kita kerjakan hari ini di waktu ini Allah berikan sebagai amalan kebaikan kepada kita, dan amalan kebaikan tersebut menjadi wasilah kita mendapatkan surganya insyaallah. Kita mohon kepada Allah, jemaah kaum muslimin, agar Allah jadikan ini ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah ini jadi ilmu yang bermanfaat, dan jadikanlah amalan rezeki yang halal, dan berikanlah kami amalan-amalan yang diterima di sisi-Mu, ya Allah. Jemaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup kajian kita ini dan bersama-sama berdoa ke majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.